Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Firdaus, kelas 4D, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ataupun merangkum materi mengenai kontroversi dan juga kritik terhadap studi kawasan yang saya ambil dari buku Studi Kawasan Dunia Islam karya Profesor Asep Ahmad Hidayat ataupun Abah. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja. Di studi kawasan ataupun area studies berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Amerika Serikat, yang mana pada awalnya ini kajian dari Abah ini bertujuan untuk memahami kondisi sosial, politik, ekonomi, sejarah, bahasa, dan juga budaya dari berbagai kawasan di seluruh dunia. Namun pada akhirnya di balik perkembangan demikian muncul berbagai kritik yang kemudian dipertanyakan secara objektif dan juga kemudian tujuannya sebenarnya dari studi kawasan. Nah, kritik pertama berkaitan dengan latar belakang politik lahirnya studi kawasan. Menurut buku Abah ini, perkembangan area studies tidak dapat dipisahkan daripada situasi perang dingin ataupun Amerika antara Amerika dan juga Uni Soviet. Pada masa itu, pengetahuan mengenai kawasan-kawasan strategis seperti Timur Tengah, Asia, Afrika, dan seterusnya digunakan sebagai bagian daripada kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Artinya, penelitian akademik yang kemudian seringkali juga dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan luar negeri dan strategi keamanan negara. Nah, hal tersebut diperkuat oleh berbagai bukti sejarah yang kemudian menunjukkan adanya hubungan antara universitas, lembaga penelitian, yayasan seperti Ford Foundation, hingga lembaga intelijen seperti CIA dalam mendukung perkembangan program studi kawasan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dihasilkan tidak sepenuhnya bebas daripada kepentingan politik. Itu kritik yang pertama. Kemudian yang kedua ada mengenai cakupan wilayah kajian. Para pengkritik menilai bahwa studi kawasan ini lebih banyak mempelajari wilayah di luar Eropa dan Amerika Serikat. Tidak ditemukan program seperti studi Amerika ataupun studi Inggris dalam konteks yang sama, melainkan fokus diarahkan kepada wawasan yang dianggap penting bagi kepentingan Barat. Kondisi ini pun menunjukkan adanya ketimpangan dalam cara dunia dipetakan dan dipahami. Nah, yang selanjutnya itu kritik yang paling terkenal adalah konsep orientalisme yang dikemukakan oleh Edward Said melalui bukunya Orientalism pada tahun 1978. Edward Said berpendapat bahwa cara Barat mempelajari dunia timur tidak sepenuhnya objektif begitu, melainkan membangun citra timur sebagai masyarakat yang tertinggal, yang eksotis dan juga irasional, dan membutuhkan bimbingan Barat. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan dapat menjadi alat untuk membenarkan dominasi kolonial dan juga imperialisme. Dari kritik demikian kemudian berkembang pendekatan pasca kolonial. Pendekatan ini menuntut agar penelitian mengenai masyarakat non-Barat tidak lagi didominasi oleh sudut pandang Barat, tapi sebaliknya masyarakat yang diteliti harus dipahami berdasarkan sejarah, budaya, dan pengalaman mereka sendiri sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih adil dan tidak bias. Walaupun demikian, buku ini juga menjelaskan bahwa kritik tersebut tidak berarti studi kawasan harus ditolak sepenuhnya. Justru sebaliknya, kritik-kritik demikian menjadi bahan evaluasi agar studi kawasan terus berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih objektif, kritis, dan juga menghargai keberagaman perspektif. Saat ini studi kawasan tetap memiliki peran penting dalam memahami dinamika politik internasional, hubungan antar budaya, konflik regional, serta perkembangan dunia Islam secara lebih komprehensif. Alhasil, sebagai penutup dari saya, dapat disimpulkan bahwa kontroversi studi kawasan berpusat pada 3 hal utama, yaitu pertama, keterkaitan dengan kepentingan politik Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Kedua, adanya kecenderungan Eurosentrisme ataupun orientasi Barat dalam menentukan objek kajian. Kemudian yang ketiga, kritik Edward Said ini melalui konsep orientalisnya yang melahirkan paradigma pasca kolonial sebagai upaya menciptakan penelitian yang lebih adil dan bebas dari bias kolonial. Karenanya sebagai akademisi maupun mahasiswa kita harus senantiasa membaca hasil penelitian studi kawasan secara kritis, memahami konteks historisnya, kemudian selalu pertimbangkan berbagai perspektif agar pengetahuan yang dihasilkan benar-benar bersifat ilmiah dan juga objektif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.